Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara rutin kita di setiap hari Selasa malam bersama All Star Support Channel. Malam hari ini agak spesial ya, karena memang banyak yang bertanya apakah All Star akan Zoom lagi, tapi tetap sesuai dengan komitmen kita. Setiap Selasa malam kita tetap harus ada Zoom ya. Dan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali member-member ATG ataupun yang non-member, ataupun siapapun lah yang masih merindukan kehadiran kami di setiap Selasa malam ini. Baik teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa dulu ya bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Selesai. Baik, ini sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Cerita kalau kita ingat ya, di tahun 2010 ya, itu pada saat pertama kali ada Gojek online ya, yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim ya, itu menciptakan sebuah aplikasi Gojek online ya, yang tujuannya sebetulnya kan baik ya, tujuannya sangat baik lah, digitalisasi di kendaraan ojek online. Tapi disitulah terjadinya pertentangan-pertentangannya. Banyak khususnya para Gojek pangkalan itu menentang habis ya, menentang habis-habisan lah. Karena kenapa? Karena memang saat itu juga masih belum adanya satu regulasi undang-undang tentang lalu lintas dan tentang jasa angkutan seperti saat itu ya. Nah, jadi memang pertentangan-pertentangan ini masih terjadi saat itu ya. Pertama kali Gojek online diprakarsai oleh Pak Nadiem ya, banyak yang ditentang orang-orang ya, pokoknya tidak suka. Apa sih yang ditentangkan sebetulnya? Next Mas. Sampai dipukul-pukulin ya Gojeknya ya. Mereka berseteru karena ada yang merasa terganggu dan dirugikan. Betul ya? Anda yang merasa terganggu dan dirugikan, siapa? Ya orang-orang saat itu ya, para Gojek pangkalan mungkin terganggu dan dirugikan karena banyak sekali pelanggan-pelanggannya sekarang dengan mudah melalui aplikasi pesan online bisa lebih nyaman ya, dan ini para ojek pangkalan merasa terganggu dan dirugikan. Kemudian juga undang-undang yang kontradiktif dan belum dibuat saat itu ya. Jadi memang undang-undang saat itu memang belum dibuat sama sekali ya, jadi masih sedang digodok lah ya. Kemudian juga banyak sekali orang-orang yang menolak kemajuan perubahan teknologi digital ya. Mereka tuh nggak mau adanya perubahan teknologi digital ya. Lalu merasa nyaman dengan kondisi saat ini atau saat itu ya. Jadi mereka nggak mau lah, udah pokoknya kalau mau begini aja, hidup ini seperti ini aja gitu, nggak usah harus yang aneh-aneh lah istilahnya. Kalau zaman dulu mereka selalu bilang ya, kita begini aja udah happy kok. Nah, pemerintah saat itu juga sedang menjembatani terjadinya pro dan kontra masalah tersebut ya. Jadi kita cerita dulu tentang Gojek online dan Gojek pangkalan saat itu ya. Nah, demikian juga halnya saat ini nih, pro dan kontra terjadi fenomena robot trading, atau kita istilahnya sekarang jangan lagi robot trading tapi digital trading ya. Kontradiktif undang-undang dari Kemendak dan Bapepti yang saling bertubrukan ya. Ini yang saling bertubrukan, dan ini juga yang selalu dipakai oleh para haters kita yang selalu mengatakan bahwa robot trading itu ilegal terus-menerus ya. Tapi di sisi lain juga dari Kementerian Perdagangan sudah memberikan izin edar dari sebuah software digital trading ya, atau robot trading ini. Jadi kontradiktif ya, kita coba lihat. Next Mas. Nah, ini saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Selasa lalu bertepatan dengan adanya seminar fenomena robot trading dan aset kripto yang diselenggarakan oleh APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya. Di situ ada Pak Bambang Susatyo sebagai dewan penasihat dari APLI, dan juga ada beberapa pejabat ya. Coba Mas, berikutnya Mas. Ini tolong di next Mas. Jadi ini Pak Bambang Susatyo ya, yang sebagai keynote speaker-nya ya, yang mengatakan bahwa next Mas.
saya mau flashback sedikit lagi ya, ulang lagi. Jadi yang hadir saat itu adalah anggota Komisi 11 Muhammad Misbahkum ya. Ini Komisi 11 adalah komisi yang membahas tentang undang-undang ya, legalisasi ya, hukum ya. Dan kemudian ada Komisi 9 ya, kemudian juga ada Ketua Satgas Waspada Investasi, kemudian juga ada dari pihak otorisasi jasa keuangan, kemudian ada dari pihak Bareskrim, kemudian juga ada dari pihak Bapepti, dan juga sebagai moderatornya Ibu Ina dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya. Ini Selasa lalu, jadi saya masih ingat sekali ya ceritanya di seminar itu apa yang terjadi di sana ya. Berikutnya Mas. Next Mas. Nah ini, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa tren dunia industri saat ini dipenuhi digitalisasi pada hampir semua lini. Segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan digantikan dengan yang serba digital. Ya, serba digital ya. Saya nggak mau baca lagi, Bapak Ibu mungkin sudah baca beritanya ya. Tapi sangat disayangkan sekali banyak orang-orang atau konten-konten YouTuber yang tidak tahu isi seminar itu lalu membahas sesuai dengan seenak udel mereka gitu. Mengira-ngira bahwa isi seminar ini adalah membahas tentang robot trading yang ilegal. Mungkin pelaku-pelaku robot trading ini ditegur apa segala macam. Nggak tahu, nggak ikut isinya, tapi ngomong cuap-cuap seenak udelnya sendiri. Ini sangat disayangkan sekali nih. Ini kadang-kadang kalau saya bilang ini orang yang tidak tahu, tidak ikut serta di dalam seminar itu, tapi bisa mengulas apa isi seminarnya kan. Bapak Ibu bisa pikir sendirilah ya. Nggak ngerti isi dalamnya, tapi bisa ngomong cuap-cuap. Apa sih yang di dalamnya? Pasti seperti ini, pasti seperti ini. Kan orang tuh, aduh, saya mau ngomong kasar nggak enak gitu, nggak cocok ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu bisa lihat sendirilah orang-orang seperti itu adalah orang-orang seperti apa ya. Oke Mas. Berikutnya Mas. Next Mas. Ya, jadi intinya ini bahwa Indonesia ini bisa menjadi pasar kripto terbesar di Asia Tenggara dan angka kapitalisasi mencapai 900 triliun ya. Dan ini jumlah investornya sudah 11 juta orang. Ini artinya apa nih Bapak Ibu? Artinya bahwa kita ini Indonesia itu punya market kripto besar. Sekarang ini besar di Asia. Kemungkinan juga bisa besar di Asia dan dunia juga semakin besar. Dan angka investornya sekarang ini 11 juta bisa lebih dari mungkin 50 juta bahkan bisa sampai 100 juta. Nah ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu untuk melihat big view-nya. Ya. Masa depan di Indonesia ini nggak cuma sekarang. Ya, pakai rupiah jual beli atau trading robot-robotan aja. Enggak ya. Ini masa depan kita di Indonesia. Pasar kripto akan semakin besar dan jumlah investornya akan semakin besar. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang belum mengerti soal kripto dan belum menjadi pelaku sebagai investor pasar kripto, mau tidak mau di zaman digitalisasi, era digitalisasi di kemudian hari, itu mau nggak mau Anda akan terjun ke dalamnya. Sama seperti kisah yang tadi di awal tentang Gojek online dan Gojek pangkalan. Sama seperti kita dulu, kita pegang HP yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang menjadi gadget yang super pintar, super smart ya. Ini tidak bisa kita pungkiri dan kita harus ikuti arus seperti itu. Jadi tolong Anda mindset-nya coba dirubah dulu sedikit ya. Coba kita akan harus ikuti semuanya itu untuk masa depan kita, untuk masa depan kita sesama bangsa Indonesia. Sebagai anak bangsa kita yang patut berbangga, Indonesia menjadi pasar kripto nanti terbesar di Asia Tenggara lagi. Kemudian juga pemanfaatan robot trading yang membantu trader melakukan otomatisasi dalam perdagangan sekaligus menjalankan fungsi sebagaimana penasihat perjangka atau trading advisor. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, dikatakan bahwa pemanfaatan robot trading yang membantu trader melakukan otomatisasi dalam perdagangan sekaligus menjalankan fungsi sebagai penasihat berjangka. Nah, ini yang sedang akan kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti terus apa sih perkembangan bisnis kita sampai kemana ya. Oke, next Mas. Juga ini menawarkan ya, Pak Bamsud menawarkan bahwa masyarakat perlu adanya literasi finansial yang memadai. Jadi artinya apa?
Artinya Bapak Ibu tuh harus melek ya, melek, jangan seperti saya nih matanya kecil ya, tapi bisa melihat dengan jelas ya masa depan kita. Bapak Ibu juga harus punya pemikiran, matanya melek, literasi finansialnya juga yang melek ya. Jangan seperti sekarang-sekarang terus ya, mohon maaf ya. Tapi Anda harus bisa berubah. Banyaknya penawaran investasi ilegal yang berkedok robot trading dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri robot trading dan industri kripto berada posisi rentan terhadap modus penipuan ya. Jadi memang tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan kita nih, masih yang belum melek literasi finansialnya, itu diajak-ajak ya, lalu ditipulah, dibuat scam lah yang lain-lain itu ya. Dan inilah makanya di Zoom ini kami dari OSA selalu ingin mengedukasi Bapak Ibu bahwa kita ini memang berbeda. Seperti judul saya minggu lalu ya, tentang kita ini we are different ya. Kita ini bukan istilahnya perusahaan atau bisnis robot trading yang abal-abal yang niatnya mau scam. Enggak ya Bapak Ibu, sekali lagi ya kita jelaskan bahwa ini adalah bisnis masa depan kita ya, bisnis yang bukan sekedar hanya jalanin robot trading, hanya Anda sebagai investor, hanya Anda sebagai adalah profit taker doang ya, hanya cari untungnya doang di situ. No, ini adalah bisnis masa depan kita Bapak Ibu. Anda semua perlu literasi finansial yang melek ya, harus jelas ya, harus paham betul-betul sehingga tidak mudah ditawari orang-orang oknum-oknum yang memang niatnya jahat Anda gabung ke sana ya. Jadi ingat selalu bahwa penipuan selalu ada, modus penipuan selalu ada. Untuk itu Bapak Ibu perlu lebih melek lagi bagaimana itu financial digital yang benar itu seperti apa. Untuk itu dipersiapkan pengaturan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk tradingnya pun ya. Oke, next Mas. Nah, merujuk pengalaman sebelumnya, kita akan menemukan fakta bahwa ternyata tindak penipuan berkedok investasi bukan baru-baru ini terjadi. Iya, memang dari dulu namanya penipu itu sudah banyak terjadi. Kitanya ini mohon maaf ya, masyarakat Indonesia banyak sekali dan mudah tertipu ya dengan iming-iming dan segala macam. Sekali lagi, Bapak Ibu harus benar-benar pelajari kalau Bapak Ibu mendapatkan penawaran-penawaran, khususnya nih Telegram penipuan itu banyak sekali ya. Ini kerugiannya sudah banyak sekali, sudah sampai 117,4 triliun ya dari 2011 sampai 2021, 10 tahun ya. Nah ini makanya perlu ada langkah-langkah pembenahan yang konkret dan efisien, termasuk membuat undang-undang khusus ekonomi digital untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Jadi jelas ya, Pak Bambang Susatyo mengisyaratkan bahwa harus ada langkah-langkah pembenahan yang konkret dan efisien, termasuk nih, dengerin ya, termasuk membuat undang-undang khusus ekonomi digital untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Jadi apa? Membuat undang-undang khusus ekonomi digital. Kalimat ini menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum membuat undang-undang khusus ekonomi digital. Betul ya? Ya, oke, next. Berarti pemerintah sedang membuat ya. Nah, ini ada 4 gap ya antara bisnis digital dengan pemerintahannya. Gap antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, yaitu digital society yang begitu sangat cepat meluas akibat online lifestyle, sementara infrastruktur pengaturan dan pembinaan berbasis digital belum siap. Tidak dipungkiri hal ini sudah terjadi. Betul ya, sudah terjadi, terus berulang seperti kisah yang tadi di awal. Ojek online sudah jalan, baru dibuatlah peraturan-peraturannya untuk menjembatani kedua belah pihak yang pro dan kontra. Kemudian gap digital literatif, pemberian pemahaman yang masih kurang dari pengambil kebijakan terhadap masyarakat. Ya, inilah tugas-tugas kita sebagai pemain atau pebisnis dari bisnis kita untuk selalu memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat bahwa kita memang berbeda dengan bisnis-bisnis online berbasis digital yang memang sifatnya atau oknumnya ingin menipu masyarakat. Lalu gap tindakan perlindungan konsumen antara pelaku industri dengan peraturan yang disiapkan untuk aktivitas bisnis dari regulator. Ya, ini juga terjadi gap ya antara regulator dengan pelaku industri dan juga masyarakat atau konsumen yang perlu dilindungi ya.
Yang ketiga gap tersebut berinteraksi secara bersama dalam masyarakat sehingga mengakibatkan persoalan apa dan bagaimana menjalani bisnis di dunia digital menjadi semerawut ya. Jadi kayak sekarang nih, carut-marut. Kita selama ini sudah memenuhi kriteria apapun yang diminta pemerintah, kita turuti dan kita sudah mendapatkan izin-izinnya sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tapi di sisi lain, orang-orang yang tidak suka dengan kita itu selalu mengompori terus-menerus ya, selalu mengompori terus-menerus bahwa kita ini adalah ilegal ya. Jadi ini semerawut nih ya. Kita yang pemain di dalamnya, kita yang sebagai member, kita yang investor, dan orang-orang luar yang bukan member kita pun ikut ngoceh, ikut ngomong, memanas-manasi semua situasi ini jadi menjadi semakin semerawut ya. Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu ya. Next. Kemudian Pak Misbaku mengatakan bahwa robot trading dan kripto jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi investasi yang strategis bagi Indonesia. Artinya apa ini? Artinya bahwa dari DPR RI pun menyetujui ya bahwa robot trading dan kripto jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi. Berarti mereka tuh mendukung dan mensupport bahwa kegiatan digital trading dan kripto itu harus betul-betul difasilitasi, dibantu, dan dibina supaya menjadi sesuatu bisnis future untuk bangsa Indonesia ini semakin maju gitu loh. Ya, bukan seperti sekarang seolah-olah memang sengaja orang-orang ingin mematikan apa yang sedang kita lakukan seperti saat ini. Next, Mas. Ya, ini juga dari SW mengatakan bahwa yang penting ada L-nya, legal, status perizinannya bagaimana, badan hukum dan produknya. Kemudian logiknya, imbal hasil wajar dan memiliki resiko. Ini yang selalu didengungkan oleh Pak Tonggam SW. Ini betul ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau mendapatkan penawaran, tolong tanyakan status perizinannya bagaimana dan logiknya apa, imbal hasil wajar atau memiliki risikonya seperti apa ya. Jadi jangan mudah sekali menerima tawaran-tawaran yang di luar wajar ya, di luar hasil profitnya yang luar biasa besarnya ataupun surat perizinannya yang tidak sesuai ya. Ini memang yang selalu ditegaskan oleh Pak Tonggam dari SWI ya. 2L ini, legal dan logik. Next, Mas.